Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, kembali tutor mengisi mata kuliah PDGK 4105, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada pembahasan modul 5 pemilihan metode mengajar. Yuk, mari simak video pembelajaran berikut ini. Pembahasan kita tentang modul 5 yaitu tentang pemilihan metode mengajar. Memasuki pada kegiatan belajar 1 yaitu hakikat metode mengajar dalam pembelajaran, saya tampilkan beberapa prinsip yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan metode belajar. Di sini ada 9 metode yang pada prinsipnya berkaitan dengan faktor perkembangan kemampuan siswa. Yang pertama yaitu pada metode mengajar yang harus memungkinkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa lebih lanjut terhadap materi pelajaran. Kemudian metode yang kedua yaitu memberikan peluang berekspresi yang kreatif dalam assessing. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah, kemudian menguji kebenaran sesuatu, melakukan penemuan atau inquiry, memungkinkan mampu menyimak, kemudian mampu belajar sendiri, kemudian belajar bekerja sama. Nah, prinsip yang terakhir yaitu memungkinkan siswa untuk termotivasi. Ini 9 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode mengajar. Ada prinsip-prinsip yang dalam prosesnya merupakan esensi karakter dari masing-masing metode mengajar. Ini penggunaan metode mengajar pembelajaran ditinjau dari segi proses. Dari segi prosesnya ada 4 bagian. Yang pertama yaitu alat pencapaian tujuan. Di setiap pembelajaran memiliki tujuan sehingga dalam proses pembelajarannya harus ada suatu cara maupun teknik yang memungkinkan dapat mencapai tujuan secara efektif. Ini pada poin 1. Poin yang kedua yaitu gambaran aktivitas yang harus ditempuh oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi tahapan-tahapan belajar, kegiatan belajar mengajar pada dasarnya ada prosedur dari masing-masing metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Itu pada poin yang kedua. Kemudian melanjutkan pada poin yang ketiga yaitu menentukan bahan pertimbangan dalam evaluasi pembelajarannya. Yang ditentukan adalah bahan dan menentukan alat penilaian pembelajaran. Pada karakteristik metode mengajar dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penilaian. Misalkan pada poin ketiga ini, misalkan contohnya kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah atau tanya jawab akan berbeda penilaiannya dengan metode demonstrasi ataupun latihan. Pada poin keempat yaitu menentukan bimbingan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini memperhatikan beberapa hakikat dari prinsip-prinsip metode mengajar di atas, menunjukkan betapa pentingnya metode pembelajaran dalam pencapaian tujuan. Jadi oleh karena itu, guru harus cermat dan fleksibel dalam menentukan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Itu pada poin keempat pada bimbingan kegiatan pembelajarannya.
Berlanjut di faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode mengajar, mulai dari tujuan pembelajarannya, lalu karakternya, kemudian waktu yang digunakan, terus memperhatikan siswa, lalu kemudian fasilitas atau media dari sumber belajar tersebut. Pada tujuan tentunya kompetensi yang akan dicapai siswa merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Itu ada beberapa tingkatan ya pada tujuan 1 ini, tujuan pembelajarannya. Ada tingkatan ataupun tujuan yang paling tinggi, yaitu tujuan pendidikan nasional, kemudian dijabarkan pada tujuan satuan pendidikan institusionalnya, pada tujuan bidang studi mata pelajarannya, dan tujuan pembelajaran instruksionalnya. Ini pada tujuan pembelajarannya. Selanjutnya pada karakteristik itu, karakteristik pada bahan pelajaran itu kita yang pastinya faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar, ada beberapa karakteristik dalam bahan pelajaran. Jadi beberapa aspek ya, aspek yang terdapat dalam materi pelajaran itu terdiri dari aspek konsep, kemudian aspek fakta, aspek prinsip, aspek nilai, dan aspek keterampilan intelektual, dan terakhir adalah aspek keterampilan psikomotoriknya. Poin yang ketiga, faktor yang harus diperhatikan juga pada waktu yang digunakan. Waktu digunakan itu memperhatikan alokasi waktu yang tersedia dalam pelajaran, dari jam pelajarannya. Jadi ada beberapa metode mengajar yang dianggap relatif banyak menggunakan waktu, seperti misalkan metode pemecahan masalah, inquiry, dan lain sebagainya. Lalu kemudian faktor dari siswa. Faktor dari siswa ini salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Selain daripada faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, ada aspek yang berkaitan dengan faktor siswa, terutama pada aspek kesegaran mental dan kemampuan siswanya. Ini pada faktor siswa. Dan terakhir adalah fasilitas atau media dan sumber belajar. Nah, di sini supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistemik. Jadi prinsip-prinsip belajar yang dijadikan landasan dalam pembelajaran diantaranya adalah ketersediaan fasilitas. Nah, di sini pada poin 5 ini menekankan pada fasilitas, media, dan sumber belajar dari mana yang harus kita terapkan. Berlanjut kita pada tentang hubungan pengalaman belajar dengan metode mengajar. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, seperti ceramah, melalui metode ceramah, atau melalui diskusi, atau melalui simulasi, demonstrasi, eksperimen, karya wisata, dan project basic learningnya atau PBL. Jadi memerlukan perhatian, memerlukan motivasi, memerlukan aktivitas yang maksimal atau feedback, kemudian belajar secara bertahap, kemudian terjadinya secara individual. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.